Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban fi PBA Podcast, tempatnya obrolan, berita, aktualisasi yang selalu asik. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman PBA? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi di kondisi cuaca yang seperti ini ya, yang kadang panas, kadang hujan. Jangan lupa pokoknya jaga kesehatan, makan teratur, olahraga yang rutin, dan tidur yang cukup. Nah, jadi pada segmen kali ini kita telah kedatangan tamu yang spesial loh, yaitu salah satu dari koordinator yang ada di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, langsung saja kita sambut, ini dia bintang tamu kita, yaitu Akhi Dadun. Bagaimana kabarnya Akhi Dadun? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya khususnya gitu ya, ini request pribadi saya mengundang antum ke sini karena saya tuh dapat beberapa apa ya istilahnya, ada beberapa teman hima gitu yang DM ke saya. Jadi mereka tuh nanya bahwa mereka tuh penasaran tentang salah satu event yang ada di PSDM atau salah satu proker baru yang ada di PSDM, yaitu apa sih namanya? Kak Sukital A. Yaitu Kak Sukital A. Jadi teman-teman tuh banyak yang nanya, Kak Sukital A itu apa sih? Apa sih Kak Sukital A? Terus rangkaian acaranya seperti apa? Atau misalnya pesertanya itu dari siapa aja? Nah, jadi lewat konten ini saya bermaksud untuk menjawab gitu pertanyaan dari teman-teman. Langsung aja berarti ke pertanyaan yang pertama. Apa itu Kak Sukital A? Silakan. Lumayan penasaran juga ya anak-anak ada proker ini. Ya karena memang koornya juga suka bikin penasaran. Jadi anak-anak penasaran terhadap proker ini. Sebenarnya sih Kak Sukital A ini ya kami adakan kenapa bikin orang penasaran. Pertama mungkin ini katanya terdengar asing, jarang mendengar. Terus ya program baru juga yang diadakan pada periode ini, itu baru diadakan pada periode ini. Jadi sebenarnya kalau Kak Sukital A ini tadinya tuh cuma sebatas program olahraga gitu ya. Tadinya juga judulnya bukan Kak Sukital A, nama programnya juga gitu. Nama aslinya tuh tadinya tuh PBA Sehat. Sesuai dengan hasil dari sidang komisi dulu. Bahwasanya di sidang komisi itu ada yang mengajukan bahwa sekali lah atau dari Hima itu mengadakan suatu program kerja tentang olahraga gitu ya. Itu olahraga apapun itu. Gitu. Dan kami pas di raker dulu ya kepikirannya itu aja, hanya sebatas olahraga bulanan atau olahraga rutin gitu ya. Namun setelah beberapa waktu berjalan dan kami memikirkan hal itu gitu, dan akhirnya di rapat 100 hari kerja kemarin kami mengajukan untuk perubahan nama dan konsep dari program kerja itu, yang tadinya PBA Sehat menjadi Kak Sukital A. Nah, nama Kak Sukital A ini sebenarnya saya udah istikharah berapa hari waktu itu ya. Siap, Gak bercanda, cuman ya itu kami pikirkan karena jadi yang tadinya program rutinan olahraga itu kami rancang dijadikan suatu kompetisi aja gitu. Kompetisi? Ya, jadi kalau Kak Su itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu Kak Su itu piala. Kalau Kital A itu singkatan dari Qismu Ta'limil Lughah Al-Arabiyah gitu. Oh, berarti kalau bahasa Indonesianya Piala PBA lah. Piala PBA, oh iya. Mungkin kalau di sepak bola dulu itu ada seperti Piala Presiden seperti itu Piala Presiden gitu. Atau mungkin kalau di kampus ini Piala Rektor kayak gitu. Piala Rektor. Oh iya. Terus berarti untuk Kak Sukital A ini merupakan event baru yang ada di bidang baru juga. Soalnya setahu saya kalau dulu itu yang dikembangkan oleh teman-teman PSDM gitu khususnya, itu biasanya mereka yang dikembangkan itu hanya lewat akademisnya saja gitu. Berarti kalau untuk Kak Sukital A sendiri ini merupakan program baru yang bergerak di bidang baru juga, yaitu di
bidang olahraga. Bidang olahraga. Oh iya Ya iya. mungkin karena gini, mungkin ya selama ini kita berpikiran bahwa PSDM gitu, pengembangan sumber daya mahasiswa itu bergerak dalam ranah intelektual, pengetahuan dan wawasan gitu ya. Tapi mungkin Tandisa dan komisi itu dulu ya apa salahnya gitu ketika PSDM juga mengembangkan entah itu siapa aja dari PBA, mungkin ada yang punya bakat dalam hal ini gitu sepertinya. Mungkin lewat kompetisi ini kita bisa tahu gitu, atau seenggaknya bisa tahu bahwa di sini tuh dia selain sibuk kuliah tapi juga dia mempunyai bakat dalam hal sepak bola atau futsal dan sebagainya. Oh berarti mungkin salah satu tujuannya ya. Kalau yang saya tangkap berarti Kak Sukital A ini bisa dikatakan juga untuk merangkul minat atau bakat teman-teman PBA yang bukan di bidang akademis gitu. Misalnya di bidang olahraga seperti itu. Ya sebenarnya kalau merangkul sih enggak sih ya. juga, berarti. Cuman ya kita pengen tahu aja apakah anak-anak PBA itu kan kesannya tuh atau terkenalnya juga anak PBA itu kan pendiam, Iya. anaknya tuh rajin-rajin, terus di masjid terus kayak gitu kan. Tapi banyak orang yang ngira mereka nggak mungkin bisa olahraga kayak gitu kan. Nah kita yang pengen tahu, dan di situ dikompetisikan ternyata PBA juga punya bakat. Nah harapannya ke depan baru gitu, yaitu periode siapa gitu, silakan kalian mau membuat suatu agenda, ya tepatnya kalau mau mengembangkan bakat ya agenda rutinan gitu seperti itu. Terus ini berarti kalau kayak gitu untuk pesertanya sendiri atau yang mengikuti acara ini tuh siapa aja gitu? Apakah mahasiswa atau siapa gitu? Ya untuk kami ingin sebenarnya pengen dari semua kalangan unsur di PBA gitu, elemen di PBA ikut terlibat, dari mulai mahasiswa yang semester paling bawah sampai semua mahasiswa ikutan, alumni DKM dan dosen pun kami harap pengennya di ajang ini kita dipertemukan gitu untuk ya sama-sama olahraga gitu. Oh, berarti untuk cakupannya sendiri berarti ini memang benar-benar keseluruhan warga PBA gitu ya, Ya, entah itu benar mahasiswa, dosen atau alumni. Oh iya 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 iya. Terus ini tadi kan sudah disebutkan ya beberapa tujuan dari Kak Sukital A sendiri. Nah kira-kira rancangan apa atau strategi apa gitu yang antum sendiri punya dan teman-teman PSDM rancang agar menjadikan tujuan dari Kak Sukital A itu tercapai? Ya mungkin kalau itu ya lumayan susah ya. Ya kan tujuannya itu ingin merangkul, bukan merangkul, apa sih namanya, ingin mempersatukan, mempertemukan, Iya. terus kita olahraga bareng, kompetisi di situ gitu. Nah untuk caranya agar harapan tujuan itu bisa tercapai ya mungkin kita memaksimalkan gitu apa yang kita rencanakan, dan nanti kita pas hari hanya kita berusaha semaksimal mungkin. Itu saja sih. Oh iya, berarti mungkin lebih ke lebih yang paling bawah berarti dimulai dari sosialisasinya dulu berarti ya, Ya, terus kemudian itu. berpindah ke tahap persiapannya entah itu dari koordinasi antar tempat atau dengan kepanitiaannya sendiri Ya, berarti ya. itu. Kemudian ini kan kita teman-teman itu tahu ya kalau Kak Sukital A ini itu proker baru gitu, jadi baru pertama kali ada di PBA. Nah kira-kira kesulitan apa saja gitu yang antum dan teman-teman PSDM rasakan saat menyusun atau merencanakan program kerja ini? Ya, sebenarnya kalau dibilang kesulitan sih ya lumayan agak sulit gitu. Kenapa? Karena kalau ini yang namanya proker baru tentu berbeda dengan proker yang istilahnya kita melanjutkan gitu. Contohnya kayak di PSDM juga kan ada proker-proker yang memang tiap tahun ada, seperti Samara lah, Rame lah, dan LDKM gitu ya. Jadi seenggaknya kalau proker yang melanjutkan kita tinggal mengkaca dari periode sebelumnya. Nah, tinggal kalau proker yang kayak gitu tuh kita menelaah apa yang kurangnya dan kita membuat inovasi baru, contohnya seperti itu. Tapi kalau di proker baru seperti ini ya kesulitannya di situ, karena kita belum punya gambaran harus seperti apa, dan ketika kita punya gambaran kita agak was-was juga apakah seperti ini akan berhasil
apakah dan apakah gitu, seperti itu. Oh, berarti untuk proker sendiri, untuk proker Kaksu ini sendiri berarti memang benar-benar trial and error gitu ya istilahnya. Benar-benar percobaan pertama. Oke, iya ya. Terus mungkin ini langsung saja yang terakhir kayaknya ya. Terkait proker Kaksu kita sendiri, seandainya proker ini itu telah terlaksana dan sukses ya, semoga sukses sih. Nah, kira-kira pesan apa gitu yang pengen antum sampaikan kepada kepengurusan selanjutnya gitu terkait program kerja ini? Apakah lebih baik diteruskan atau misalnya ya sudah cukup, ini hanya merupakan event yang ada di satu kabinet saja, atau misalnya dilanjutkan juga harus dibenahi di sebelah mana gitu? Kalau untuk teman-teman yang selanjutnya yang akan PSDM selanjutnya gitu ya itu tergantung kalian. Saya serahkan, saya tidak menuntut atau menyarankan program ini dilaksanakan lagi. Tergantung kalian, menurut pandangan kalian apakah program ini baik, ya silahkan dilanjutkan, atau bisa jadi dikembangkan lebih baik lagi gitu, ataupun tidak ya saya tidak masalah gitu. Menurut kalian apa-apaan sih program kayak gini gak jelas gitu, mungkin contohnya seperti itu gitu, ya nggak apa-apa gitu, silahkan kalian nilai sendiri aja gitu. Oh iya, sama ini saya nemu suatu apa ya istilahnya, statement atau apa gitu ya, di ini di skrip siapa ya ini yang nulis skrip. Jadi di skripnya itu ditulis say no to senioritas with Kaksu Kital A katanya. Nah, kira-kira pendapat antum sendiri gimana tuh maksudnya say no to senioritas gitu? Itu dari mana ya? Jadi nggak tahu itu sebenarnya. Jadi mungkin ini ya husnuzon saya gitu yang nulis skrip. Jadi mungkin maksudnya apakah mungkin di PBA itu apakah mungkin berarti melalui jadi mungkin gini, mungkin yang ada yang dari atau dari siapa ya? Iya. Ya mungkin maksud dari say no to senioritas kita lah ini mungkin kayak karena melalui ajang ini kita tidak ada senioritas. Jadi gini maksudnya, ya memang secara kultur gitu, secara culture, secara kultur kita nggak ada senioritas di PBA gitu, dari alumni dari semester berapa nggak ada senioritas. Tapi walaupun seperti itu, tapi fakta dari lapangan kita kan ketika ada suatu acara atau suatu event gitu, entah itu pasti ada bedanya, ada sekatnya gitu. Entah mahasiswa yang di depan pasti alumni agak di belakang, atau mahasiswa di bawah alumni di panggung, atau alumni sama dosen di panggung atau di mana gitu. Contohnya kayak seperti salesehan apalah gitu, pasti ada bedanya kan. Atau kalau suatu acara kompetisi lainnya, mahasiswa jadi peserta, alumni dosen jadi jurinya. Nah di sini nggak ada senioritas maksud di sini itu, di acara ini tuh ya kita sama-sama aja, sama-sama ikut lomba gitu contohnya. Jadi kan dilombain gitu, jadi dikasih grup-grup pas waktu itu tuh nantinya tuh. Jadi sama-sama peserta, sama-sama gitu. Jadi sama. Iya, paham. Oh berarti maksud dari kata-kata say no to senioritas with Kaksu Kital A ini tuh bukan berarti senioritas itu nggak adanya pas Kaksu Kital A doang. Berarti di PBA memang tidak ada senioritas, cuman memang di PBA ada beberapa culture gitu ya, mungkin tentang, mungkin kita nyebutnya mungkin adab lah gitu, adab antara mahasiswa dengan alumni atau adab mahasiswa dengan dosen. Berarti ini bukan lebih ke senioritas tapi lebih ke adab mungkin ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di kasus kita lagi juga bukan kita menghilangkan adabnya ya. Iya. Maksudnya kan di situ kan sama-sama peserta gitu. Contohnya kita sama-sama main, contohnya alumni dan dosen disatuin jadi grup A, namanya grup apa gitu ya, grup A. Mahasiswa semester 3 terus semester berapa gitu grup B gitu, mereka lawan. Nah di situ kan main. Iya. Masa kita harus adab dulu gitu, jadi dosen lagi ngambil bola kita gampang aja kita lagi adab gak gitu kan. Iya benar sih, benar. Berarti event ini memang benar-benar have fun bareng gitulah. Have fun bareng lah. Entah itu, walaupun bentuknya kompetisi. Iya betul. Ya mungkin untuk pembicaraan podcast pada malam kali ini kayaknya mungkin saya
hentikan sampai sini saja, mungkin terbatas karena durasi ya. Sebelumnya terima kasih kepada Akhi Dadun yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Ya mungkin sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa